Saya jurusan manajemen, saya angkatan 2023. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemberantasan korupsi. Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan etika dilakukan oleh pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi serta merusak tatanan kehidupan dan kesejahteraan umum. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik serta mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum. Berikut contoh-contoh tindak pidana korupsi. Yang pertama, penyuapan. Memberi atau menerima suap untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Contoh, seorang pengusaha memberi uang kepada pejabat pemerintah agar memenangkan tender proyek. Yang kedua, penggelapan. Mengambil atau menyalahgunakan uang atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Contoh, seorang bendahara yang mengambil uang kas kantor untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan melanggar hukum. Contoh, seorang pejabat yang memberikan izin usaha kepada perusahaan tertentu tanpa melalui prosedur yang sah. Yang keempat, pemerasan. Meminta atau menerima uang atau barang dengan ancaman intimidasi. Contoh, seorang pejabat yang memaksa pengusaha untuk memberikan uang agar bisnisnya tidak diganggu. Yang kelima, gratifikasi. Menerima hadiah atau fasilitas yang berhubungan dengan jabatan atau wewenangnya. Contoh, seorang pegawai negeri menerima hadiah dari rekannya setelah proyek selesai. Yang keenam, penyimpangan dana. Penyalahgunaan dana yang sudah dianggarkan untuk keperluan lain. Contoh, dana bantuan sosial yang diselewengkan untuk kampanye politik. Yang ketujuh, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Manipulasi proses pengadaan untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan cara tidak transparan atau tidak adil. Contoh, tender proyek yang sudah diatur agar dimenangkan oleh perusahaan yang memberikan komisi kepada pejabat terkait. Berikut yaitu penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat UU Tipikor. Diundangkan pada tahun 1999 dan telah beberapa kali diubah. Tujuan utama UU Tipikor adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan untuk memberantas korupsi secara lebih efektif. Yang berikut jenis-jenis korupsi. Yang pertama, nepotisme. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Yang kedua, kolusi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, gratifikasi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menerima suap atau hadiah. Yang keempat itu penggelapan jabatan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Yang kelima, pemerasan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Yang keenam, perbuatan curang.
Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Yang ketujuh, pembentukan kepentingan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Yang berikut yaitu tugas dan wewenang KPK. Tugas KPK yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut wewenang KPK. Yang pertama, mengkoordinasikan, menyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menentukan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan mendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang berikut yaitu visi dan misi KPK. Visi KPK bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi yang untuk mewujudkan Indonesia yang bersih. Misi KPK yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitor, dan pencegahan dan penindakan. Yang berikut yaitu KPK dalam aksi. Yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan, KPK melalui dengan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal terkait dugaan korupsi. Penyidik, KPK melakukan pengumpulan bukti baik dari laporan masyarakat, hasil audit maupun informasi dari pihak ketiga. Penyidikan, jika ditemukan cukup bukti, status kasus ditinggalkan menjadi penyidikan. Dalam tahap ini KPK memiliki wewenang untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi termasuk pejabat yang diduga terlibat. Yang kedua, operasi tangkap tangan atau OTT. Salah satu metode efektif KPK adalah operasi tangkap tangan atau OTT, di mana pejabat tertangkap basah saat melakukan tindakan korupsi. OTT biasanya dilakukan setelah penyidikan KPK mendapatkan informasi konkret dan menyusun strategi untuk menangkap pelaku saat berinteraksi, suap atau melakukan korupsi. OTT melibatkan pemantauan intensif dan penyusunan skenario penangkapan. Barang bukti seperti uang suap seringkali ditemukan dalam OTT. Nomor 3, penangkapan setelah bukti cukup kuat. KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan ini bisa terjadi saat OTT atau setelah penyidikan mendalam. KPK berwenang menangkap tersangka tanpa harus meminta izin dari institusi terkait. Yang keempat, penahanan setelah penangkapan tersangka dapat langsung ditahan untuk menghindari pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana. Penahanan dilakukan di rumah tahanan atau rutan yang dikelola oleh KPK atau lembaga lain yang ditunjuk.
Penahanan pertama dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Yang kelima, penggeledahan dan penyitaan. KPK memiliki wewenang untuk menggeledah tempat tinggal, kantor, atau lokasi lain yang terkait dengan tersangka untuk mencari dan menyita barang bukti yang relevan dengan kasus korupsi. Yang keenam, penuntutan. Setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti cukup kuat, KPK melimpahkan kasus ke tahap penuntutan. Jaksa menuntut KPK kemudian menyusun berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Yang ketujuh, penyitaan aset dan pemulihan aset. Selain penindakan terhadap pelaku, KPK juga berfokus pada pemulihan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Aset-aset tersebut disita dan diproses melalui mekanisme hukum untuk dikembalikan kepada negara. Yang ke-8, pengawasan dan pencegahan. KPK juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi. Ini termasuk pengkajian kebijakan publik, sistem pengawasan internal, dan peningkatan transparansi. Yang berikut yaitu contoh korupsi yang sudah ditangani KPK. Yang pertama, kasus EKTP. Tersangka utama yaitu Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Detail kasus ini melibatkan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau yang disingkat EKTP yang menyebabkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun dari total nilai proyek 5,9 triliun. Setia Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan didenda 500 juta serta wajib membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta. Yang kedua, kasus korupsi PLT Uriau I. Tersangka utama Idrus Marham, mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar. Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi DPR RI. Detail kasus suap terkait proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Riau I. Idrus Marham dan Eni Saragih menerima suap dari pengusaha untuk memuluskan proyek tersebut. Putusan, Idrus Marham dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara Eni Saragih dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Yang ketiga, kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau yang disingkat Kemenpora. Tersangka utama Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Detail kasus, Imam Nahrawi didakwa menerima suap dari gratifikasi terkait dana hibah dari Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang disingkat KONI. Total suap yang diterima mencapai 26,5 miliar. Putusan, Imam Nahrawi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan didenda 400 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 9,1 miliar. Yang keempat, kasus suap Bupati Kutai Kartanegara. Tersangka utama Rita Widiasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara. Detail kasus, Rita Widiasari didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Total suap yang diterima mencapai 110 miliar. Putusan, Rita Widiasari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, didenda 600 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 110 miliar. Yang kelima, kasus korupsi pajak. Tersangka utama Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktur Jenderal Pajak. Detail kasus,
Gayus Tambunan terlibat dalam kasus suap dan penggelapan pajak yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Ia menerima suap dari wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Putusan, Gayus Tambunan dijatuhi hukuman total 30 tahun penjara dari beberapa kasus yang dihadapinya. Yang keenam, kasus suap Gubernur Sulawesi Selatan. Tersangka utama Nurdin Abdullah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Detail kasus, Nurdin Abdullah didakwa menerima suap dari kontraktor terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Total suap yang diterima mencapai 5,4 miliar. Nurdin Abdullah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan didenda 500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 2 miliar. Yang ketujuh yaitu kasus suap Wali Kota Medan. Tersangka utama Dzulmi Eldin, mantan Wali Kota Medan. Detail kasus, Dzulmi Eldin didakwa menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah Kota Medan untuk mempertahankan jabatan mereka. Total suap yang diterima mencapai 2,1 miliar. Dzulmi Eldin dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan didenda 500 juta. Berikut yaitu kesimpulan pentingnya pemberantasan korupsi dan peran KPK dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi adalah isu penting di Indonesia karena memiliki dampak negatif yang signifikan pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik, menghancurkan investasi asing, dan memperlambat pembangunan ekonomi. Selain itu, korupsi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah korupsi. KPK memiliki peran penting dalam mencegah dan melawan korupsi di Indonesia. KPK bertanggung jawab untuk menyelidiki tuntutan korupsi, mengumpulkan bukti, dan menghukum pelaku korupsi. KPK juga bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan program pencegahan korupsi, serta meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan konsekuensi korupsi. Dengan memiliki KPK yang kuat dan independen, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam melawan korupsi dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. KPK juga dapat membantu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengawasan pemerintah. Secara keseluruhan, KPK memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah dan institusi publik di Indonesia bertanggung jawab dan transparan, dan bahwa kepentingan publik diprioritaskan di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang berikut yaitu harapan dan tantangan dalam melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Harapan yang pertama, pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabelsi dalam pengelolaan keuangan negara dan pemerintah. Yang kedua, pemberantasan korupsi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik koruptif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan stabilitas pemerintah. Yang keempat, pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Yang kelima,
Pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat sipil dalam melakukan kontrol terhadap strategi upaya pemberantasan korupsi ke depannya. Tantangan yang pertama, tantangan pemberantasan korupsi ke depan melibatkan dinamika dan kompleksitas terhadap permasalahan korupsi yang terus meningkat. Yang kedua, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat sipil dalam melakukan kontrol terhadap strategi upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, tantangan lainnya adalah meningkatkan kemampuan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Yang keempat, tantangan lainnya adalah meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, tantangan lainnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat sipil dalam melakukan kontrol terhadap strategi upaya pemberantasan korupsi ke depannya. Saya akan menampilkan video tentang korupsi. Ini anak bapak ini. Sebagaimana mestinya, rumah selalu punya keistimewaan sendiri pada masanya. Mau jadi pilot. Udara segar, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi adalah teman setia dan menjadi tempat persembunyian rahasia antara aku dan ayah. Aduh, Bu, anakmu ini larinya cepat banget. Bapak masuk dulu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu, Rama bantuin ya. Bu, Rama boleh nggak beli pesawat lagi? Pesawat Rama kan udah banyak. Tapi ini pesawatnya lebih besar. Kalau besar mau taruh di mana, Nak? Beli itu nggak boleh, beli ini nggak boleh. Terus Rama beli apa? Rama, Ibu cuman punya ikan Nemo buat Rama. Yes! Makan yang banyak ya. Rama, ayo belajar. Iya, bentar lagi. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini memang jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Pergi. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK.
Mohon diterima. Saya ini kan bupati. Sudah sewajarnya kalau melayani masyarakat. Tapi kok sepertinya mohon maaf agak tipis. Oh, begitu. Masa nambah satu lagi nggak bisa? Masa Bapak nggak kenal saya? Untuk satu cangkir akan saya usahakan, Pak. Tetapi pabrik harus berjalan lancar, Pak. Oke, kalau begitu semua saya pastikan beres. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Andri dari petugas KPK. Ya. Kami menduga Bapak memberikan sejumlah uang. Bisa ikut kami ke kantor? Pemirsa, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir. Karena BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun selama beberapa minggu ini. Banjir yang terjadi di Desa Rumput Asri disebabkan oleh penebangan liar yang menyebabkan hilangnya sumber resapan air. Kita ngungsi. Anakku sakit, Pak. Delok sik iki lho. Di kebun iki. Iya, gede saiki malah bupaten ide. Tenda pengungsian. KPK juga telah menetapkan Bupati Waningsari dan pimpinan pabrik Vino Sejahtera sebagai tersangka. Pada akhirnya semua akan berubah pada waktunya. Orang berubah, waktu berubah, kita berubah. Layaknya pencarian di tengah lautan. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan ombak, tapi bisa mengarahkan kemana kapal akan berlabuh. Pak, ini buat tak pribadi supaya lancar. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima ini. Sekian video pemaparan tentang pemberantasan korupsi. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.